Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Listria Afifa dengan NIM 060407200081. Di sini, Lilis akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Tetap tonton dan simak baik-baik. Sebelum itu, yang terhormat dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yakni Bapak Ahmad Naufal, Magister Teologi Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, serta sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kedudukan manusia di muka bumi ini. Bagaimana kedudukan manusia di muka bumi ini? Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, pada dasarnya manusia sebagai makhluk Allah yang melaksanakan amanah atau tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab atas sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepadanya, agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Menurut Al-Maraghi ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'un basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Beliau mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya. Di antaranya, amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, dengan berupa mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Menggunakan anggota badan dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga bila manusia melanggar, maka dia berkhianat. Berikutnya, amanah hamba terhadap sesama manusia, yakni mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, serta menjaga rahasia seseorang yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yakni
berusaha melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk kepentingan agama dan dunianya, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, baik untuk kepentingan akhirat maupun dunianya, serta berusaha menjaga dan memelihara kesehatan dirinya. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu melaksanakan amanah tersebut. Sebaliknya, makhluk yang lain justru enggan menerimanya atau tidak siap dan tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Berikutnya membahas tentang tugas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan telah menentukan fungsi-fungsi dari setiap elemen alam ini. Matahari punya fungsi, bumi punya fungsi, udara punya fungsi, bintang-bintang, awan, api, air, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Termasuk manusia yang diciptakan di muka bumi ini juga memiliki kedudukan dan tugasnya sendiri. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak ayat bahwa manusia memiliki dua predikat atau status, yaitu yang pertama, Abdullah sebagai hamba Allah dan Khalifullah sebagai wakil Allah. Penjelasan tentang Abdullah atau hamba Allah. Semua kehidupan manusia bertumpu untuk mencerminkan kepercayaan, tauhid, dalam hidup dan kehidupan manusia. Dalam rencana bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah dalam arti yang luas dan penuh, seperti makna pengertian ibadah dalam Islam. Ibadah adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan yang diizinkannya. Ibadah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ibadah khusus atau mahdhah, yang kedua ibadah umum atau ghairu mahdhah. Ibadah khusus mahdhah ialah apa yang telah ditetapkan Allah, perinciannya, tingkah dan tata cara tertentu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah umum ghairu mahdhah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah, termasuk segala aktivitas manusia yang mengandung unsur ibadah bila diniatkan dengan ikhlas karena Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang khalifah atau Khalifullah, yaitu wakil Allah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Padahal mereka orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau ya Allah dan mensucikan Engkau. Kemudian Allah berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Salah satu tugas manusia di bumi adalah menjadi seorang khalifah. Tugas manusia sebagai seorang khalifah ini memiliki berbagai versi penafsiran. Salah satunya tafsir Kemenak yang merupakan salah satu tafsir modern yang menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 30 Allah menjelaskan khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Maha Tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Nah, dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif. Unsur negatif yang lebih kecil ini pada rencana besar tersebut. Sedangkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa mengabdi kepada Allah juga adalah tugas manusia. Seperti ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinnal wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka dari itu, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi mempunyai tugas yakni menjaga keseimbangan dan ekosistemnya. Tidak boleh membiarkan terjadinya kerusakan dan juga kehancuran di muka bumi ini. Akhir dari materi ini ialah Allah menciptakan langit dan bumi bukan tanpa maksud. Diciptakannya bumi dan isinya untuk manusia. Bagaimana manusia bisa mampu mengelola dan mendapatkan manfaatnya. Disitulah letak tantangannya bagi manusia. Ketika seseorang mampu menyelesaikan tantangan dan merubah sesuatu menjadi lebih baik, serta melakukannya yang terbaik untuk kebahagiaan umat manusia, maka dialah yang layak mendapatkan penilaian terbaik dari Allah. Kesimpulan atau nilai yang dapat diambil dari materi ini ialah tidak ada amal yang patut diacungi jempol di dunia selain sikap tanggap dan cepat bertindak di saat orang lain memerlukan pertolongan. Tidak ada pekerjaan yang bisa menyelamatkan dan dibanggakan di akhirat kecuali pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas. Responsif adalah ciri khas dari akhlak Rasulullah. Keteladanan dan langsung turun tangan adalah kepribadian Rasulullah. Pepatah mengatakan, berbuat nyata lebih membekas di hati daripada kata-kata. Sekian presentasi dari saya, Lilistria Afifah. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.